Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah usul fikih, yaitu Bapak Dr. Muhammad Zindi Nafi Hasbi, MAG. Dan yang saya hormati rekan-rekan sesama mahasiswa PJJ S1 PAI UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Muheri dengan nomor NIM 238113041 kelas B13 dari kelompok 1 untuk mempresentasikan sebuah judul pengantar usul fikih dan epistemologi. Dalam pertemuan kali ini kita akan memaparkan beberapa materi. Yang pertama, pengertian fikih dan usul fikih, perbedaan antara keduanya. Yang kedua, urgensi ilmu usul fikih dan hukum mempelajarinya. Yang ketiga, sandaran ilmu usul fikih. Yang keempat, objek pembahasan usul fikih. Yang kelima, menggali epistemologi atau teori pengetahuan. Yang keenam, jalur berpotongan atau harmoni konsep. Pengertian usul. Al-usul adalah bentuk jamak dari al-asl yang secara etimologis berarti ma yubna alaih ghairuhu, dasar segala sesuatu atau pondasi atau asas atau akar. Sedangkan menurut istilah, kata al-asl berarti dalil. Misalnya para ulama mengatakan aslu atau dalil tentang hukum masalah ini ialah ayat sekian dalam Al-Quran. Pengertian fikih. Al-fikih menurut bahasa berarti pengetahuan dan pemahaman terhadap sesuatu. Fikih menurut istilah, ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah yang diperoleh dari dalil-dalil yang terrinci. Penjelasan definisi fikih. Mengetahui adalah ilmu dan persangkaan, karena mengetahui hukum-hukum fikih terkadang bersifat yakin dan terkadang bersifat persangkaan. Sebagaimana banyak dalam masalah-masalah fikih. Hukum-hukum syar'i adalah hukum-hukum yang diambil dari syariat seperti wajib dan haram, maka tidak termasuk hukum-hukum akal dan adat. 3. Amaliyah adalah apa-apa yang tidak berhubungan dengan akidah seperti sholat dan zakat, maka tidak termasuk darinya amaliyah. Apa-apa yang berhubungan dengan akidah seperti mentauhidkan Allah dan mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya. Kemudian dalil-dalilnya yang terperinci adalah dalil-dalil fikih yang berhubungan dengan masalah-masalah fikih yang terperinci. Maka tidak termasuk di dalamnya ilmu usul fikih karena pembahasan di dalamnya hanyalah mengenai dalil umum. Pengertian usul fikih menurut Baidawi, yaitu memahami dalil-dalil fikih secara global. Bagaimana menggunakannya dalam menyimpulkan sebuah hukum fikih. Bagaimana beristihad, serta kondisi prasyarat seorang mustahid. Penjelasan pengertian usul fikih. Yang pertama, contoh dalil yang bersifat global. Dalil tentang sunnah sebagai hujjah atau sumber hukum. Dalil bahwa setiap perintah pada dasarnya menunjukkan sebuah kewajiban. Setiap larangan berarti haram. Bahwa sebuah ayat dengan lafaz umum berlaku untuk semua
meskipun turunnya berkaitan dengan seseorang atau kasus tertentu dan lain-lain. Yang dimaksud dengan menggunakan dalil dengan benar misalnya mengetahui mana hadis yang sahih, mana yang tidak. Mana dalil yang berbicara secara umum tentang suatu masalah dan mana yang menjelaskan maksudnya lebih rinci. Mana ayat atau hadis yang mengandung makna hakiki dan mana yang bermakna kiasan. Bagaimana cara menganalogikan, mengkiaskan suatu masalah yang belum diketahui hukumnya dengan masalah lain yang sudah ada dalilnya dan hukumnya dan seterusnya. Kondisi mustahid. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang mustahid untuk dapat mengambil kesimpulan sebuah hukum dengan benar dari dalil-dalil Al-Quran maupun sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbedaan fikih dengan usul fikih. Yang pertama, pembahasan ilmu fikih berkisar perubahan mukallaf dari sisi konsekuensi hukumnya secara syar'i, jual beli, sholat, dan seterusnya. Sedangkan usul fikih berkisar tentang dalil syar'i secara global dan apa yang diambil darinya hukum-hukum global seperti qiyas, am, mutlak, dan seterusnya. Urgensi atau tujuan usul fikih. Yang pertama atau utama melakukan istinbat hukum-hukum syar'i dari dalil-dalil syar'i secara langsung. Kemudian mengetahui apa dan bagaimana manhaj atau metode yang ditempuh oleh seorang mujtahid dalam beristinbat. Kemudian mengetahui sebab-sebab ikhtilaf di antara para ulama agar tumbuh rasa hormat dan adab terhadap para ulama. Yang terakhir membentuk dan mengembangkan kemampuan berpikir logis dan kemampuan di bidang fikih secara benar, khususnya dalam menghadapi masalah ijtihadiyah kontemporer. Objek pembahasan yaitu muqaddimah, prinsip dasar fikih dan hukum-hukum syar'i, dalil-dalil syar'i, metodologi istinbat hukum, ijtihad dan mustahid, maqasid syar'iyah, mukallaf dan sebab terhalangnya pembebanan. Sandaran ilmu usul fikih. Yang pertama akidah atau tauhid. Kemudian ada ilmu fikih. Kemudian ilmu bahasa Arab, maqasid syar'iyah. Yang terakhir akal atau logika. Menggali epistemologi. Teori pengetahuan epistemologi menyelidiki sifat dan ruang lingkup pengetahuan, menggali pembenaran dan validitas keyakinan dan klaim kebenaran. Kemudian mengeksplorasi perbedaan antara keyakinan dan opini yang benar, menawarkan wawasan tentang dasar perolehan pengetahuan dan skeptisisme. Perdebatan epistemologi mencakup empirisme, rasionalisme, dan skeptisisme, memperkaya wacana intelektual tentang asal-usul dan batasan pemahaman manusia. Jalur yang berpotongan atau harmoni konsep. Usul fikih dan epistemologi menyatu dalam pencarian kebenaran, menekankan pentingnya sumber yang dapat dipercaya, penalaran yang masuk akal, dan integritas intelektual. Sinergi antara usul fikih dan epistemologi memperkaya keilmuan Islam dengan menyelaraskan metodologi hukum dengan ketelitian epistemik, menumbuhkan pemahaman holistik dan pertumbuhan intelektual. Yang terakhir, integrasi ini memperdalam pemahaman hukum Islam dengan mendasarkan prinsip-prinsip hukum pada landasan epistemik, memastikan koherensi dan validitas keputusan hukum dalam kaitannya dengan penyelidikan intelektual. Alhamdulillah teman-teman, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.